Impact Kids, aku If. Senangnya melihat kalian kembali hari ini untuk sesama memuji Tuhan dan mempelajari firman-Nya. Apa kalian masih ingat tema kita di bulan ini? Yap, betul sekali. Tema kita adalah berakar dalam Kristus. Nah, minggu ini kita mau belajar tentang jenis tanah yang penuh dengan berbatuan. Dikarenakan hati yang penuh dengan hal-hal yang tidak bermanfaat bisa menghambat pertumbuhan kita di dalam Kristus. Maka kita mau membersihkan hidup kita dari semua hal yang tidak berguna. Maka dari itu, kalimat komitmen kita pada hari ini adalah aku mau menjadikan Kristus sebagai pusat kehidupanku agar aku terus dibangun di dalam Dia. Nah, karena Tuhan baik dan penuh kasih setia, kita juga mau menyembah Tuhan dalam pengharapan yang utuh. Ayo bangkit berdiri dan memuji Tuhan. I might be small, but my God is big. I might be small, but my God is big. I might be small, but my God is big. My God is bigger, so much bigger. God is bigger than anything. Bigger than a bee, bigger than a tree, bigger than a whale deep down in the sea. Bigger than a bully and anything that's woolly. He is bigger, big, big, bigger. I might be small, but my God is big. I might be small, but my God is big. I might be small, but my God is big. My God is bigger, so much bigger. God is bigger than anything. Bigger than a mouse, bigger than a house, bigger than a plane, even bigger than a train. Bigger than my worry and anything that's fluffy. God is bigger, big, big, bigger. I might be small, but my God is big. I might be small, but my God is big. I might be small, but my God is big. My God is bigger, so much bigger. God is bigger than anything. I might be small, but my God is big. I might be small, but my God is big. I might be small, but my God is big. My God is bigger, so much bigger. God is bigger than anything. Shalom Impact Kids, ketemu lagi sama aku Kak Andrea. Nah hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran Impact Kids minggu lalu tentang perumpamaan seorang penabur. Apakah kalian sudah siap untuk mendengarkan penjelasan jenis tanah yang berikutnya? Nah sebelum itu, yuk kita satukan hati, kita mau bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami boleh berkesempatan untuk beribadah lagi Tuhan di Impact Kids Online. Tuhan yang sertai ibadah kami Tuhan, Kau yang berbicara agar kami boleh mendengar, agar kami boleh melakukan apa yang telah Tuhan firmankan kepada kami dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Nah adik-adik, siapa yang masih ingat nih jenis tanah yang kita bahas minggu lalu? Yap, betul. Minggu lalu kita membahas tanah di pinggir jalan yang menggambarkan orang yang mendengar firman Tuhan tapi tidak memahaminya. Maka firman itu pun akan dengan mudah diambil daripadanya. Tuhan Yesus kemudian melanjutkan perumpamaan ini dengan kisah biji kedua yang jatuh pada tanah yang berbatu. Adik-adik, tanah berbatu itu kan tidak banyak tanahnya, sehingga si benih ini tumbuh dengan cepat. Akan tetapi, saat matahari bersinar terik, benih ini juga cepat mati karena akarnya tidaklah dalam. Tanah berbatu ini menggambarkan orang-orang yang dengan cepat menerima firman Tuhan dengan gembira. Akan tetapi, saat datang kesulitan dan penindasan, maka imannya pun ikut mati. Nah adik-adik, hal ini menggambarkan orang yang mau menerima hal-hal baik dan sukacita dari Kristus, tapi tidak mau bertekun dalam imannya saat menghadapi kesulitan. Sama seperti kita semua, kita pasti sering mendengar bahwa Yesus telah menyelamatkan dosa kita oleh pengorbanannya di kayu salib. Saat kita mendengar firman itu, kita pasti menerimanya dengan gembira. Akan tetapi, saat ada teman yang melakukan kesalahan pada kita, bisakah kita juga mengampuninya seperti yang sudah Yesus ajarkan kepada kita? Batu-batuan yang ada di perumpamaan ini menunjukkan hal-hal dalam hidup kita yang sebetulnya tidak terlalu penting, tapi malah memenuhi waktu kita,
sehingga waktu kita untuk Tuhan jadi tinggal sedikit deh. Bisa jadi hal itu adalah game, YouTube, atau juga kebiasaan-kebiasaan yang buruk. Karena hidup kita dipenuhi hal-hal ini, kita hanya menyisakan sedikit waktu untuk Tuhan. Akhirnya, ketika kita menghadapi kesulitan, kita tidak bisa menghadapinya sendiri. Maka dari itu, sebagai anak-anak Tuhan yang mau bertumbuh dalam Kristus, kita harus lebih dahulu menjadikan Yesus pusat dari seluruh kehidupan kita, agar hidup kita bisa terus dipenuhi dengan Kristus. Jadi, untuk adik-adik Impact Kids yang mau menjadikan Yesus pusat di kehidupan kita, yuk kita bangkit berdiri dan menyatakan kalimat komitmen kita untuk hari ini. Kita baca bersama ya. Aku mau menjadikan Kristus pusat kehidupanku agar aku terus dibangun di dalam Dia. Sekarang, kita mau baca ayat hafalan kita minggu ini yang diambil dari Kolose 1 ayat 15. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan. Amin. Nah, baru saja kita belajar tentang tanah yang penuh dengan bebatuan, yaitu hal-hal yang tidak berguna yang dapat menghambat pertumbuhan kita di dalam Kristus. Maka dari itu, kita mau menjadikan Kristus sebagai pusat hidup kita, dan bukan hal-hal yang tidak penting lainnya. Minggu depan, kita akan belajar tentang jenis tanah lainnya. Nah, maka dari itu, jangan sampai ketinggalan ibadah online Impact Kids setiap hari Minggu, jam 8 pagi, hanya di YouTube channel Impact Community Indonesia. See you next week!